Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya masih di Kamila Channel. Nah, pemirsa, kali ini saya ingin menyoroti satu hal yang sangat fundamental bagi umat Islam. Tentu ini rukun Islam yang keberapa ya, terkait munggah haji ya, terkait ibadah haji ya. Rukun Islam yang ke-5 ya. Ya, rukun Islam yang pertama adalah syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 munggah haji. Ya, nah ini rukun Islam yang kelima nih terkait ibadah haji nih ya yang ingin saya soroti karena merasa blunder dan anomali ya bahwa Menteri Agama Yakut Khalil ya, siapa? Yakut ya, Menteri Agama Yakut ya, adanya siapa, Ketua Umum PBNU ya, Yahya Stakuf ya, adanya ya, katanya basic pendidikannya katanya SMA doang tuh, apa namanya, Kemenag tuh. Maka sepanjang sejarah, sepanjang saya tahu lah dari menteri-menteri agama yang sebelumnya, ya baru kali ini menteri agama yang banyak kontroversialnya dengan umat Islam. Nah, ironisnya ini dengan umat Islam, dia orang Islam ya, tapi selalu kontroversi dengan umat Islam dari kebijakan-kebijakan yang diambilnya. Banyak sekali dah ya. Salah satu yang saya angkat ya dalam konten hari ini adalah biaya haji. Jadi biaya haji ini, pemirsa, sebelumnya saya mendengar ya 2023 tahun 2022 ya, harganya ya 39 juta ya. Nggak tahu pakai koma, nggak tahu nggak ya. Pokoknya 39 juta. Nah, sekarang saya menemukan isu lagi nih. Ya, kenapa harus naik 2 kali lipat? Jadi 69 juta katanya, luar biasa. Nah, apakah ini ada indikasi memang mencari dana untuk sesuatu hal yang apa namanya harus dipenuhi gitu dengan tanda petik? Kita semua udah harus paham ya. Kalau kita bicara tanda petik ini kita semua harus paham. Atau karena memang untuk memperkaya diri, memang sebelumnya juga dia pernah anggaran berapa, 11 miliar itu isunya kan. Nah, dia katanya pertama jadi menteri ini ya, saya pernah dengar ya, pertama jadi menteri punya uang berapa ratus juta tuh ya ratus juta. Tapi ketika jadi menteri dia punya uang 11 miliar katanya. Nah, artinya dalam waktu dekat ini dia banyak apa namanya proyek ya dalam apa namanya anggaran-anggaran di Kemenag ini, kira-kira seperti itu ya, kira-kira ya. Nah, terkait apa namanya dana anggaran apa namanya ongkos haji ini ya, kita pakai bahasa sederhana saja ya. Kalau menurut saya ya, kos haji ataupun biaya haji bisa meningkat apabila ya di daerah Arab yang kita tuju ya itu mengalami kenaikan dari segala hal akomodasinya, baik fasilitas hotel, travel, dan lain-lain sebagainya ya. Itu kalau memang ada kenaikan, nah boleh dah, berarti ada imbasnya, kena imbasnya ya kita gitu kan, ataupun para apa namanya orang-orang yang mau berangkat haji nih, itu kena imbasnya. Kalau memang di Arabnya itu ya, di Saudinya itu naik karena memang faktor-faktor tertentu, umpama apakah di Arab ini terjadi krisis moneter ya sehingga segala harga itu naik. Nah, itu harus ke situ dong ininya apa namanya rujukannya gitu kan.
harus berdasar, harus beralasan, harus berargumentatif, harus punya argumentatif. Ya, sesuai dengan fakta yang terjadi di Arab Saudinya gitu kan. Nah, bahkan katanya dari saya baca dari sebuah kanal YouTube, Raja Salman pun memberikan warning kepada Gus Yakut gitu kan. Nah, karena apa? Karena mungkin Gus Yakut ini terlalu tinggi ya memberikan harga dalam kos atau biaya haji gitu kan. Nah, akhirnya pemirsa, saya mempunyai indikasi kecurigaan. Jangan-jangan tanda petik lagi aja gitu kan. Jangan-jangan tanda petik aja. Tanda petik apa? Apakah tanda petik ini mengarah kepada sebuah konspirasi agar gitu kan umat Islam ini tidak bisa menunaikan rukun Islam yang kelima? Ini tanda petik lagi aja. Ya. Nah, di sini selalu menuaikan sebuah kontroversi, kecurigaan kami sebagai umat Islam. Karena blundernya luar biasa, extraordinary blunder, katakanlah kalau menurut saya. Ya, jangan begitu dong. Ya, Anda ini orang Islam katanya. Ya, tadi jangan memusuhi Islam lagi. Ya, bahkan ya kalau menurut saya negara ini harus memberikan fasilitas dalam hal ini. Kalau bisa pemerintah bisa memberikan subsidi untuk haji, baru itu saya apresiasi positif. Ya, karena apa? Karena negara kaya kok. Negara Indonesia kaya raya kok. Ya, iya, coba kalau lihat sumber daya alam, ya. Saya itu kenapa sih kalau bicara masalah politik itu kenapa hati nurani ini selalu bicara sumber daya alam. Karena itulah yang menjadi substansial, yang urgensial ya di negeri ini gitu kan. Yang selalu menjadi perkara di publik ini sebetulnya bersumber dari sumber daya alam yang tidak dikelola dengan semestinya oleh negara ataupun oleh BUMN kita. Nah, akhirnya dampaknya kemana ya kan? Iya. Nah, kembali lagi ke urusan haji pemirsa. Ya, ini adalah sebuah anomali besar buat saya. Dan sebagai closing statement ya kepada Gus Yakut, ya tolonglah hentikanlah ya kontroversial yang yang dilakukan oleh Anda ini. Jadi harus berusaha untuk balance ya. Walaupun memang kita tahu lah, kita juga memaklumi lah kondisi negara kita ini ya berada di cengkraman kapitalisme. Kemudian para pejabat ini ya tadi itu dilematis ya. Maka saya juga memaklumi ya kepada mereka-mereka yang ada di jabatan ini, yang ada di kursi jabatan ini. Namun tetap ya Allah ya, saya berharap harus bisa menyeimbangkan, mensinkronisasikan gitu kan, agar sistem ini tetap berjalan dengan baik. Nah, demikian pemirsa ya, warning saya terhadap Gus Yakut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.